Baik teman-teman, udah masuk jam 1:05. Langsung saja aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang. Oke, selamat datang di acara Solution Challenge Design Day by Google Developer Student Clubs Chapter Universitas Sriwijaya 2021-2022. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Baik, sebelum aku perkenalan diri, boleh dong teman-teman yang udah ada di sini perkenalkan diri duluan nih. Boleh drop nickname kalian serta asal instansi dan jurusan di kolom chat biar aku dan teman-teman bisa saling kenal. Nah, ini aku tunggu ya. Oke, belum ada nih. Boleh teman-teman drop instansi dan jurusan ya. Oke, ini ada satu dari lead kita. Ini ada Kak Firza, mahasiswa TI 2019. Selalu disusul ada Kak Dido dari TI 2020. Ada Irfan juga dari TI sama 2020. Lalu masih banyak juga teman-teman lain yang dari TI 2019 dan 2020. Baik, oke, udah lumayan ramai nih. Ya, ini ada jurusan lain nggak nih kira-kira? Banyak dari TI nih. Oke. Makasih teman-teman. Aku lihat udah banyak yang kirim chat. Of course, as expected, banyak dari Unsri. Sekarang giliran aku. Jadi, perkenalkan, aku Mutia Dewi Salsabila. Hari ini aku akan nemenin kalian di sepanjang sesi acara ini sebagai Master of Ceremony. Selanjutnya aku akan membacakan susunan acara pada hari ini. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum nyalain kamera, aku mohon kesediaannya untuk interaktif, tetap tertib, dan menyalakan kamera. Dan juga memakai virtual background yang sudah kami sediakan. Baik, berikut adalah susunan acara Solution Challenge Design Day. Yang pertama ada opening, kedua info session by GDSC Lead, 3 ada Q&A, 4 documentation session, yang kelima ada speaker session technical architecture, 6 Q&A, dan terakhir closing. Sebelum masuk ke agenda berikutnya, aku imbau buat teman-teman untuk nyimak dan boleh banget kalau ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke sesi Q&A nanti, boleh drop pertanyaannya via kolom chat dan nanti pertanyaannya bakal dibahas di sesi Q&A. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke agenda berikutnya yaitu info session yang akan dibawakan oleh GDSC Lead Universitas Sriwijaya periode terkini, Kak Firza Realdi. Aku persilakan Kak Firza untuk mengambil alih dan mengisi agenda info session. Oke, makasih Mutia atas kesempatannya. Di sini saya izin share screen ya. Ya, silakan Kak. Oke. Oke, udah masuk ya? Sudah Kak. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit banyaknya informasi terkait Solution Challenge. Oke, Solution Challenge Info Session. Jadi judul pada materi yang akan aku sampaikan pada siang hari ini adalah Why Should We Join Solution Challenge? Oke. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini, yaitu ada dari overview-nya, apa itu Solution Challenge, terus bahas prize, hadiah, judging kriteria, atau kriteria penjurian, timeline, resource, frequently asking question, sama ini kelas balik dari 2021 Solution Challenge. Oke, masuk ke overview. Oke, jadi Google Developer Student Clubs pada tahun ini, pada tahun 2022, mengadakan
Solution Challenge, yang mana tujuannya itu untuk menyelesaikan salah satu masalah dari 17 SDG yang telah ditentukan oleh United Nations atau PBB menggunakan teknologi Google. Jadi apa itu Sustainable Development Goals? Jadi itu bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini ditentukan oleh PBB waktu itu pada tahun 2015, yang mana diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Oke. Apa itu 17 tadi saya akan perlihatkan melalui video ini. Oke. Kita udah dilihatin 17 tujuan pembangunan lanjutan yang ditentukan oleh PBB tadi. Oke. Selanjutnya, sesuai judul, sesuai judulnya tadi ya, kenapa kita harus join Solution Challenge? Tentu ada hal menarik dari 2022 Solution Challenge, yaitu dari hadiahnya. Jadi, bagi teman-teman yang berpartisipasi nantinya sebagai peserta, akan menerima digital profile badge dan official certificate langsung dari Google Developers, bukan dari GDSI Universitas Wijaya, namun langsung dari Google Developers-nya. Jadi, maupun join hanya sebagai peserta, ini benar-benar worth untuk diikutin. Selain menguji skill untuk membangun kreasi yang bermanfaat, namun juga kita dapat kredibilitas dan pengakuan juga dari Google itu. Dan ada hadiah menarik juga untuk top 50, top 10 finalist, contest finalist, dan top 3 winners. Pertama dari top 50 dulu. Ada hadiah tambahan lagi yang didapatkan. Pertama itu dapat customized mentorship dari Googlers dan expert. Tujuannya tadi untuk membawa solusi yang kita buat untuk ke next level. Karena dari top 50 nanti akan ditandingkan lagi menjadi top 10 atau menjadi 10 besar. Selain itu juga dia akan mendapatkan branded t-shirt yang seperti yang aku pakai ini, walaupun ini bukan t-shirtnya, nanti ada logo Google-nya seperti itu. Dan mendapatkan sertifikat lagi. Sertifikat ini berbeda dengan sertifikat peserta. Ini sertifikat top 50. Yang selanjutnya ada top 10 finalist, tentu saja hadiahnya itu naik lagi. Yang pertama itu mendapatkan additional mentorship tambahan dari Google sama Expert. Kemudian dapat swag box. Swag box ini kita tidak tahu isinya apa, tapi biasanya dari Google bisa berupa tumbler, bisa berupa baju lagi, bisa berupa tote bag, dan masih banyak lagi. Kemudian berkesempatan juga bagi untuk top 10 finalist ini untuk melakukan showcase atau menunjukkan solusinya di depan para Googlers dan developers lainnya di seluruh dunia melalui
demo day yang akan diadakan secara siaran langsung melalui YouTube. Oke, setelah top 10 finalis, ada kontes finalis. Perbedaannya adalah kontes finalis ini adalah 7 terbaik dari 10 tadi. Dia akan mendapatkan additional spec box. Kemudian setiap pesertanya mendapatkan hadiah cash $1.000 per student atau setiap siswanya, bukan per tim. Jadi kalau timnya ada 3 orang, ya masing-masing mendapatkan $1.000. Winning for each qualifying team will not exceed $4,000. Jadi hadiahnya itu tidak bakal lebih dari $4.000 jika sebagai contest finalist. Selanjutnya yang hadiah paling besar adalah top 3 winners. Tentu saja mendapatkan tambahan spec box lagi. Kemudian mendapatkan cash tambahan sebesar $3.000 per pesertanya. Dan kemungkinan ceritanya nanti akan dipost di Google Developer Blog terkait solusi yang dia buat. Seperti di kontes finalis tadi, hadiahnya tidak akan melebihi $12.000. Oke, jika kita kalkulasikan ke dalam rupiah, anggap aja kasarnya itu 15.000 sekarang ya. 15.000 dikali 1.000 itu 15 juta. Jadi benar-benar worth bagi teman-teman jika pengen mencoba berkontribusi menyelesaikan salah satu masalah dari 17 SDG tadi atau Sustainable Development Goals. Oke. Selanjutnya, tentunya untuk mendapatkan hadiah tadi kita perlu membuat produk ya yang sesuai dengan judging kriteria supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari para juri untuk solusi yang ditawarkan oleh peserta tadi. Untuk rasionya itu impact 60 poin dan teknologi 40 poin. 6/4 lah atau 3/2. Lebih menonjolkan ke impact daripada teknologi. Kenapa? Karena tujuan awalnya itu bukan untuk beradu siapa paling canggih teknologinya, namun beradu siapa yang teknologinya yang paling bermanfaat. Kemudian untuk rincian masing-masing poin untuk impact sama teknologi tadi. Pertama itu 10 poin pertama itu dilihat dulu apakah solusi yang ditawarkan itu benar-benar berfokus menyelesaikan satu atau lebih masalah dari 17 Sustainable Development Goals. Jika teman-teman solusinya tidak termasuk dari salah satu atau lebih dari 17 SDG tadi, sayang sekali udah kehilangan 10 poin. Selanjutnya dilihat yang nomor 2, berapa efektif solusi yang ditawarkan oleh peserta tersebut. Kemudian apakah adakah tahap selanjutnya dari solusi yang ditawarkan atau rencana yang akan datang terkait produk tersebut apakah akan dilanjutkan atau tidak. Itu juga dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada juga is there evidence that the solution has been truly tested with real user. Tentu saja produk yang kita bangun atau itu perlu diuji coba dulu, harus diuji coba dengan real user supaya tahu apakah benar-benar produk itu benar-benar dibutuhkan oleh user kita. Yang terakhir, yang kelima, is there evidence that the solution was destroyed you found based on user feedback. Jadi apakah ada bukti kalau produk kita ini maksudnya dikembangkan lagi berdasarkan feedback peserta minta update ini, apakah benar-benar diupdate sesuai permintaan peserta gitu. Yang baik kedua ada teknologi 40 poin. Yang pertama itu, does the solution implement all the technical content needed to solve the challenge? Apakah teknologi yang disajikan dari peserta itu mengimplementasikan semua technical komponennya? Yang kedua, apakah tim tersebut bisa menjelaskan dengan jelas penggunaan teknologi Google yang mereka pakai tersebut, termasuk guidance atau tuntunan bagi how to run their code, bagaimana cara menjalankan kodenya. Yang ketiga,
itu membahas video demonstrasinya. Apakah video demonstrasinya itu benar-benar meng-highlight teknologi Google yang diimplementasikan, dan apa sih kegunaan teknologi Google tersebut? Kenapa sih pakai teknologi ini? Harus dijelaskan di dalam video demonya nanti. Yang terakhir adalah apakah tim tersebut menentukan produk dan technical decision dengan efektif. Tentu saja kita dari teknologi Google yang kita punya tidak kita pakai semua atau kita pakai aja, tapi harus ada pertimbangan gitu. Oke. Timeline. Timeline-nya itu ada 14. Dari getting started, design and build, submission and judging. Oke. Di sini ya saya akan bahas 9 aja. Yang pertama adalah get started. Pertama itu join GDSC. Bagi teman-teman, syarat dari join event 2020 Solution Challenge itu adalah tergabung dalam GDSC. Bagi teman-teman yang bukan anggota dari salah satu GDSC, Universitas Sriwijaya atau tetangga kita Politeknik Negeri Sriwijaya, bisa gabung melalui community event platform atau dari webnya. Nah, teman-teman yang udah regis di event kita tadi, di sanalah untuk teman-teman mendaftar sebagai member. Yang kedua adalah membentuk tim dan mendaftar. Tim yang dibentuk itu beranggotakan 4 orang dengan minimal salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya yang anggota GDSC. Jadi teman-teman boleh jika mau team up dengan universitas lain. Namun walaupun team up dengan universitas lain, teman-teman harus memilih univ apa yang nama univ apa yang ingin kalian pakai. Kemudian setelah bentuk tim, kalian mendaftar melalui form yang disediakan. Nanti akan disediakan di akhir. Yang tiga, select a UN Sustainable Development Goals. Jadi kita pengen pilih topik apa nanti untuk produk yang kita buat. Kita bisa pilih lebih dari satu, minimal satu. Oke, kemudian kita learn and build. Kita belajar dan buat solusinya. Yang pertama itu kita identify dulu solusi apa yang ingin kita buat, bisa melalui design sprints dan bisa melalui framework lain yang ingin kita pakai. Yang selanjutnya adalah design the user interface. Tentu saja kita perlu mendesain user interface yang cocok untuk user kita nantinya. Apakah nantinya itu mudah digunakan atau mudah dipahami hanya dengan melihat icon-iconnya saja. Yang selanjutnya adalah selain user interface, kita juga perlu mendesain back-end teknologi. Bagaimana sih kita nyusun teknologi di belakang layar yang menopang aplikasi kita nanti, yang nantinya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Yang terakhir adalah test your solution. Kita uji solusi kita langsung ke real user. Bagaimana tanggapan mereka, apakah ada feedback, terus kita iterasi terus proses ini berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, yang nomor 8 tadi sesuai yang disebut tadi, iterate on your project. Kita bangun ulang, kita tambahin sedikit fiturnya gitu. Yang terakhir, record a demo video and submit it by March 31. Jadi deadline untuk submit video demonya dari teman-teman itu tanggal 31 Maret nantinya. Nah, form untuk video demonya baru dibuka pada tanggal 15 nanti. Oke. Tentu dalam bangun produknya kita perlu menggunakan beberapa teknologi. Kita mengcoding dari nol, dari scratch, namun kita bisa memanfaatkan library yang disediakan oleh Google. Berikut ada beberapa developer library yang bisa kita pakai. Bisa kita lihat di sini ada Android, Angular, Firebase, Flutter, Google Cloud, Machine Learning. Di sini kita bisa pakai fitur dan teknologi dari Google. Selanjutnya Self-Paced Code Labs. Tentunya sebelum kita pakai teknologi tadi, kita perlu belajar dulu. Bagaimana sih cara makainya? Bagaimana cara pakai Firebase? Bagaimana sih cara pakai Flutter? Di sini kita bisa pelajari bagaimana cara makainya melalui teknologi ini, melalui Code Lab yang disediakan oleh Google. Yang linknya saya akan coba lagi dulu ya ke kolom chat.
Jadi teman-teman bisa langsung coba ulik nih setelah event ini. Wait. Oke, aku belum chat. Nah, itu resource yang bisa teman-teman pakai. Oke. Ini adalah tanggapan dari para peserta ya terkait teknologi Google yang mereka pakai pada kesempatan pada tahun sebelumnya. Jadi mereka merasa terbantu gitu dengan teknologi Google. Mereka bisa membuat teknologi machine learning menggunakan TensorFlow tanpa mencode dari semuanya dari awal, tinggal pakai library-nya aja dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya itu dalam bangun aplikasi atau source yang kita bangun, kita perlu metode gitu untuk menjaga biar progres kita itu jalan dengan baik. Sini kita ada salah satu metode yang bisa teman-teman jadikan patokan adalah design sprint kit. Jadi teman-teman bisa gunakan teknik ini nih untuk bangun aplikasinya. Pertama itu dari understand dulu, kenalin dulu masalahnya yang apa yang ingin kita selesaikan. Bisa melalui user journey mapping atau user journey view atau experience mapping. Terus kita setelah kita kenali, kita definisikan masalahnya tadi. Kita desain prinsip yang akan kita pakai nantinya dan metrik dan sinyal yang akan jadi kunci gitu dari solusi yang kita buat nanti. Yang tiga, kita sketch dari masalah yang kita udah definisikan, kita sketch bagaimana sih nanti aplikasinya yang akan dijalankan. Setelah kita sketch, kita tentukan, kita buat prototipenya. Prototipe ini bisa berupa desain UI UX ya, yang udah interaktif gitu, yang udah bisa tekan tombolnya. Salah satunya teknologi yang bisa kita pakai, kita bisa pakai Figma. Teman-teman bisa uji coba pakai itu dulu nantinya. Kenapa uji coba pakai itu dulu? Karena kalau kita langsung full seluruhnya, nanti ternyata aplikasi itu tidak sesuai harapan dan ternyata kita harus rombak ulang. Jika kita rombak ulang dari situ bakal makan waktu lama. Namun jika kita hanya dari desain Figma aja, jika kita rombak ulang kita tidak terlalu banyak makan waktu lama. Yang terakhir adalah validasi. Kita validasi dari prototipe tadi apakah benar-benar sesuai kebutuhan user. Jika enggak, ya kita iterasi lagi prosesnya. Kita update lagi aplikasinya, terus kita validasi lagi. Seperti itu. Oke. Teman-teman juga bisa nantinya dalam bangun proyeknya itu ada beberapa tuntunannya dari Google, benar-benar sediain, kita benar-benar cuma perlu ada ide aja, ide sama bagaimana kita nyusun aplikasinya. Semuanya telah disediakan di sini untuk tutorial dan resource belajarnya. Ini beberapa video tutorial yang bisa kita pakai. Untuk teman-teman, jika teman-teman penasaran untuk nonton videonya itu di mana, teman-teman bisa buka nantinya di YouTube channel Google Developers. Di sana disediakan semua video-video untuk membantu kita untuk membangun solusi kita. As technologists, we build things. We build Oke, mohon maaf teman-teman, ini kelihatannya Kak Firza lagi ada kendala jaringan, mungkin boleh kita tunggu sebentar ya. Mungkin sambil kita tunggu, boleh buat teman-teman yang udah ada pertanyaan dari
informasi yang udah disampaikan terlebih dahulu tadi oleh Kak Firza. Kalau ada yang pengen ditanyakan, boleh drop dulu di kolom chat. Tes, apakah sudah tersambung kembali? Sudah, Kak. Oh, sorry tadi ada madam listrik sebentar tadi. Saya lanjutkan kembali ya. Wait, saya share screen ulang. Oke. As technologists, we build things. Oke. Setelah kita bangun aplikasinya ya, soalnya ada tahap yang besar tadi, ada top 10. Nah, top 10 tadi berpeluang untuk mengikuti demo day nantinya. Untuk contoh demo day, nanti teman-teman juga bisa lihat YouTube dari Google Developers. Jadi untuk tahun kemarin, yang menjadi finalisnya itu ada 10 ya. Dari beberapa negara, ada Singapura, Kanada, Turki, dan ada satu yang dari Indonesia, dari Universitas BINUS, dari BINUS University Internasional. Jadi para teman-teman sini bisa mendapatkan timnya ya, bagi yang berminat. Siapa tahu nanti dari Universitas Sriwijaya bisa maju ke tahap yang lebih jauh dari sebelumnya. Hi everyone, I'm so excited to keep... Oke, selesai. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya terkait Imposition Solution Challenge. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin nanya, bisa nanya ya. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih Kak Firza atas pemaparan informasinya. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tertarik ini buat ikutan. Ada nggak nih kira-kira? Boleh bilang di kolom chat ya. Kalau ada yang mau tanya juga aku persilakan waktunya. Boleh langsung on mic, on cam aja kalau mau tanya. Kalau kendala jaringan boleh lewat chat juga. Silakan. Ditunggu ya teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas tadi atau ada informasi yang pengen ditanyain, boleh tanya sekarang. Oh ya, sembari nungguin nanya, saya boleh nampilin video nggak ya? Yang BINUS tadi, yang contoh yang masuk top 10 tadi. Oke, silakan Kak. Oke, di sini saya akan kasih lihat dulu ya video dari Rocket Indonesia
yang masuk top 10 kemarin. Oke, aku share tab-nya dulu. Apakah sudah masuk ya YouTube-nya? Oke, screen. Sudah, Kak. Videonya cuma 10 menit, tapi saya akan tampil cuma beberapa menit aja, 3 menit. Oke. Next up, we have the team from Game Your Feet, an app that keeps track of your movements in real time using your smartphone's movement sensors. One of the app's game mode cardio camera uses Google's MLKit AI library to detect movements that the user makes. The app is written in Kotlin and is connected to a Firebase project and was developed by Eric, Jason Jeremy, Jason Christian, and Munich from Binus University International in Indonesia. Welcome. Experience the joy in exercising. Game Your Fit. Do you ever feel like your body has been sitting around all day for the past year? 2/3 of Indonesians haven't been actively exercising, and Game Your Fit is here to help. Pick a level. Secure the arm strap around your left arm. Go to gameyourfit.com using another device. Enter the room code, and you're all set and ready to play. With our application, you can burn 150 calories in under 15 minutes. That's 60% of the recommended calorie burn by exercising. It can improve your mood, productivity, and of course, your health. We hear you. Calibrating your phone will help improve the quality of the sensors. Want to work out with just one device? Try out our brand new camera game mode for cardio exercises. 2 simple steps. Just set up your phone and have fun. Through the use of various Google services, Game Your Fit aims to motivate you to get active again. Your phone will track your movements using its advanced sensors and let you progress through the levels. WebRTC is used to connect and to communicate between the phone application with the browser game at gameyourfit.com. The camera game uses Google's MLKit real-time pose detection to detect steps and every single movement your body makes to interact with the game. No more accessories needed. Start your journey now. Make sure to push yourself daily and keep your streak going. Download Game Your Fit now. Oke, itu aja videonya. Bisa kita lihat ya tadi. Mereka gunain berapa teknologi seperti Firebase, Kotlin, dan TensorFlow juga. Dan itu benar-benar masih jawaban solusi khususnya untuk orang-orang yang kerjanya depan laptop ya, seperti kita developer, untuk bisa tetap olahraga gitu dengan cara yang lebih menarik. Mungkin seperti itu untuk contoh solusi yang bisa tembus top 10 tadinya. Oke, teman-teman bisa ATM ya. Apa ATM namanya? Lupa saya. Amati, tiru, dan modifikasi. Bisa seperti itu dari ide mereka tadi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Oke, makasih Kak Firza. Mungkin itu ya teman-teman. Aku lihat ini belum ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan nih. Kalau misalkan nggak ada, mungkin untuk sekarang teman-teman bisa pertimbangin dulu untuk ikut challenge-nya. Terus kalau mau cek informasi tentang Solution Challenge ini, bisa cek lewat link yang udah dikirim oleh Kak Firza tadi ya Kak. Dan kalau nanti mau lihat timeline challenge-nya setelah acara ini berakhir, bisa cek di Instagram GDC Unsri di @gdc.unsri. Oke, kita beralih ke agenda berikutnya nih. Kita bakal ambil dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang belum nyalain kamera, boleh nyalain dulu, pasang background-nya juga. Untuk sesi dokumentasinya, aku persilakan ke Kak Gandhi sebagai panitia untuk mengambil alih. Oke, halo teman-teman. Untuk sesi dokumentasi ini, aku mengharapkan nih teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dan memasang background-nya.
Oke, mungkin aku sambil tunggu teman-teman sekalian ya untuk mempersiapkan kameranya dan juga backgroundnya. Oke, ayo teman-teman. Udah pada banyak nih yang udah mulai on-cam. Oke, mungkin aku langsung aja ya. Untuk yang pertama ini kita ambil formal aja dulu deh. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita pakai gaya DSC nih. Boleh tangannya kayak gini. Kita kayak logo DSC. Nah, oke. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bersedia untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin aku langsung aja kembaliin ke Kak Mutia. Silakan Kak Mutia. Oke, terima kasih Kak Gandhi dan teman-teman yang udah bersedia nyalain kamera tadi ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bakal langsung masuk ke speaker session Technical Architecture. Di sini udah hadir bersama kita pembicaranya Kak Kemas Muhammad Hussein Alfiansyah. Halo Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Alvin gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oke, kesibukannya hari ini apa nih Kak? Atau akhir-akhir ini gitu? Hari ini sih banyak ya, tapi kan nggak bisa sih sebutin satu persatu. Oke, sibuk banget Hari nih kelihatannya nih. sampai belum tidur nih. Aduh, kasihan nih guys. Oke, mungkin aku langsung aja nih karena kasihan nih Kak Alvin belum tidur. Gak Aku apa-apa, langsung, gak apa-apa. ya Iya. langsung kenalin dulu Kak Alvin ini merupakan core team backend developer di periode sebelumnya di tahun 2020-2021 dan juga sekarang sedang menjalani internship sebagai software engineer di Tokopedia. Oke, langsung masuk aja nih. Aku persilakan kepada Kak Alvin untuk mengambil alih dan mengisi sesi speaker. Oke, izin share screen ya. Ya, silakan Kak. Oke, jadi thank you tadi sudah short introduction ya. Jadi mungkin aku mau introduction lagi. Nama lengkap aku Kemas Muhammad Hussein Alfiansyah. To know more about me bisa cek di LinkedIn aku nih, linkedin.com/nkmhalvin ID-nya. Oke, jadi untuk hari ini aku mau sharing nih tentang untuk solution design untuk program solution challenge Google ya. Jadi untuk aku mau sharing tentang technical architecture dengan topiknya itu implement solution with Google Technology. Jadi di sini aku mau sharing nih gimana sih kita mau buat solution gitu dengan teknologi-teknologi Google. Terus gimana sih cara kita ngedesain stack-stack yang mau kita gunakan gitu dan juga uh, gimana secara juga ngeriset tentang stack-stack apa itu yang mau diperlukan untuk solution kita. Oke, oke ya ini feel free to kalau mau connect it's okay. Dan kalau mau send message juga nggak apa-apa. Oke, jadi untuk Google Technology ini ada beberapa Google Teknologi yang bisa digunakan untuk solution kalian, untuk nge-develop solution kalian. Ada dari Android, Cloud, Firebase, Flutter, Google Assistant, Google Workspace juga bisa. Maps platform Google Maps itu, terus TensorFlow, web dan juga YouTube. Ini bisa yang YouTube itu bisa kalian integrasikan juga ke solution kalian. Ini bisa dicek di link ini, bisa diakses. Dan juga ini masih general ya, jadi di dalam sini masih ada beberapa layanan lagi yang bisa kalian gunain di solution kalian gitu. Oke, jadi yang mau ku review sih cuma ada 2 layanan dulu, dari Google Cloud Platform dan juga Firebase, 2 teknologi ini. Kenapa aku milih 2 teknologi ini? Jadi kalau nggak salah sih tahun lalu itu
solution challenge semua tim dikasih kredit $50 Google Cloud Platform gitu. Jadi sayang aja sih nggak ke kalau nggak kepake gitu untuk solution kalian. Jadi di sini aku mau nge-introduce tentang teknologi di Google Cloud Platform dan juga Firebase. Yang Firebase juga cukup kepake gitu dan cukup mudah pakainya. Oke, jadi pertama aku mau mulai dari Google Cloud Platform. Jadi apa itu Google Cloud Platform itu eh, kumpulan layanan komputasi awan yang jalan di infrastruktur yang sama dengan yang dipakai oleh Google. Dari mungkin yang teman-teman sering pakai itu kayak aplikasi-aplikasi di Google Workspace, dari Gmail sampai Google Drive, dan juga yang mungkin sekarang kita pakai ini kayak Google Meet, dan mungkin juga yang kalau kalian lagi searching apa kan pakai Google Search itu juga jalannya satu infrastruktur di Google Cloud gitu. Jadi Google Cloud ini juga menyediakan tool-tool untuk manajemen layanannya, dan juga layanan cloud-nya itu dibagi-bagi lagi eh, menjadi eh, modular gitu. Jadi ada yang computing, khusus untuk computing, untuk data storage, analytics, dan machine learning. Nah, di sini kita bakal coba lihat-lihat tuh tentang apa layanan apa aja yang ada di Google Cloud Platform. Oke, ini kelihatan ya. Nih, jadi di sini ini bisa kalian akses di Google Cloud Chat with Google.com. Layanannya cukup banyak ya. Dan ini nggak mungkin sih kalau mau kalian pakai semua. Tapi yang paling penting itu ada di atas. Yang pertama dari compute itu komputasi. Jadi semua aplikasi digital tentu kita perlu komputasi. Di sini di komputasi ini dibagi jadi kategori-kategori, ada komputasi, ada storage, database, dan machine learning dan artificial intelligence, dan banyak nih. Untuk dari komputasi, ini ada satu nih, ada compute engine itu lebih kayak VPS. Itu kita bisa nge-provision kayak private server khusus kita kita sendiri gitu. Jadi kita bisa milih juga resource-nya berapa, RAM-nya berapa, dan lain-lain. Dan juga kalau di Google Cloud di kalau cloud computing sendiri kita juga bisa lebih banyak pilihannya. Kita bisa nambahin GPU juga, dan TPU tuh tensor processor ini, kalau kalau nggak salah itu sama kayak GPU tapi lebih di-purpose untuk pembelajaran mesin dan artificial intelligence. Oke. Oke, itu sedikit info aja ya. Eee, Terus juga di sini ada cloud function, ada app engine, dan kalau app engine ini kalau teman-teman mau nge-hosting aplikasinya langsung gitu, jadi kita langsung deploy aja kodenya, nggak perlu mikirin RAM, CPU, dan lain-lain. Itu pakai App Engine sih biasanya. Dan juga kalau teman-teman lebih ke pakai kontainer kayak Docker dan lain, kan teman-teman bisa pakai Cloud Run. Ini untuk containerized application. Dan juga kalau teman-teman pengen yang lebih advance lagi, misal pengen diorkestrasi kontainernya, bisa pakai Manage Kubernetes by Google. Ini Google Kubernetes Engine. Dan juga storage. Yang kedua ini kategori storage. Di Google ada cloud storage. Ini penyimpanan objek. Jadi objek itu tetap kayak file-file gitu sih. Ya, untuk menyimpan data yang tidak terstruktur kayak filenya bentuk gambar, PDF, dan lain-lain. Dan ini mungkin kalau teman-teman pernah pakai Google Drive, ya mirip kayak Google Drive ini. Cuman ini lebih lebih low level, dan juga kalau Google Drive kan itu produknya Google gitu. Jadi kalau ini milik memang, jadi kalau kita beli, ini punya kita langsung. Dan juga ada database di Google Cloud. Ada database, ada yang relasional dan non relasional database. Contohnya kayak Cloud SQL ini server MySQL yang di manage oleh Google.
Dan terus juga ada Cloud Firestore ini database NoSQL untuk dokumen, jadi ini mirip kayak MongoDB ya. Dan juga ini ada database memory database kalau teman-teman pakai Redis dan lain-lain. Oke, jadi itu beberapa layanan yang utama dan ini masih banyak lagi. Nah, tapi kalau dari apa ya, dari model secara umum ya, dari model layanan cloud, wait, oke. Nah, jadi kalau sebenarnya bisa dibagi lagi sih kalau teman-teman kan lihat kok banyak banget gitu service-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa di sini secara umum ya, di layanan cloud tuh masih bisa dibagi lagi. Contohnya seperti ini ada 3, ada infrastruktur as a service, disingkat IaaS, dan platform dan SaaS. Nah, pembedanya apa? Pembedanya itu dari manage-nya, pengelolanya. Kalau infrastruktur itu yang kita kelola, yang ya kita kelola itu dari operating system hingga aplikasi itu kita yang kelola. Contohnya tadi yang aku jelasin di Compute tadi ada Compute Engine yang mirip VPS. Yang di-manage oleh Google itu lebih ke data center fisiknya gitu, kayak server-server data center ya, tempat fisiknya gitu per regionnya. Dan terus juga untuk PaaS itu kita cuma manage 2 application dan data, lebih mudah kan. Jadi kita nggak perlu mikirin sumber daya komputasinya gitu, dari RAM, CPU nggak perlu. Dan itu bakal di-manage oleh Google untuk skalabilitasnya. Itu contohnya itu dari App Engine, Cloud Function, Cloud SQL, dan hampir semuanya itu PaaS ya. Jadi IaaS itu sebenarnya cuma Compute Engine. Ya kalau dari komputasi cuma Compute Engine. Nah, ini bisa dilihat nih kelebihannya apa. Kalau IaaS sih kebanyakan murah, tapi PaaS juga ada yang ternyata ada yang lebih murah dan lebih mudah digunakan. Contohnya kayak apa ya, Cloud Function, tapi Compute Engine masih bisa dibuat murah lagi sih. Ya. Dan juga ada SaaS itu yang semuanya di-manage oleh Google yang kita pakai, yang apa sering kita pakai gitu ya, kayak Gmail dan lain-lain. Nah, selanjutnya tentang Firebase. Jadi Firebase itu juga menyediakan layanan-layanan untuk membantu develop aplikasi gitu. Nah, Firebase sendiri itu sebenarnya bagian dari Google Cloud juga, beberapa layanan itu ada yang sama gitu. Jadi kalau kita cek di chat sheet lagi tadi, Firebase, misalnya ada tadi. Ini ada Firebase. Jadi beberapa layanan di sini kalau kalian pakai Firebase itu bakal kebuat juga di Google Cloud. Nah, produknya apa aja sih Firebase? Produknya di sini dibagi 3, ada dari build, release, dan monitor and engage. Tapi karena ini kita lebih ke implementasi dari solusi, mungkin kita lebih fokus ke build-nya. Jadi di produk build-nya itu pertama ada real-time database. Ini salah satu produk Firebase yang ada dari awal. Firebase itu awalnya memang dibuat cuma untuk real-time database. Terus semenjak dibeli Google, dia sekarang ada Cloud Function. Ini Cloud Function yang ada di Google Cloud juga, jadi sama sih sebenarnya. Dan juga ada autentikasi, Cloud Messaging ini untuk notifikasi ke misal perangkat Android dan lain-lain. Hosting, kalian bisa hosting juga nih, hosting web, dan juga cloud storage, itu penyimpanan yang tadi, penyimpanan objek. Jadi beberapa layanan ini cukup sama dengan Google Cloud. Cuman perbedaannya kalau kalian dipakai Firebase itu lebih mudah dan dia tuh ada juga plan gratis. Jadi teman-teman nggak perlu keluarin credit card untuk misal cuma pengen nyoba-nyoba Firebase, tinggal daftar aja Firebase console.firebase.com, tinggal buat projectnya. Terus teman-teman bisa pilih mau nyoba pakai apa, mau coba pakai cloud storage, authentication. Ini yang setahu aku gratis ya, cloud storage, authentication, sama real-time database. Kalau cloud function nggak gratis. Oke. Oke, lanjut lagi.
Kayaknya linknya tadi ya ada di firebase.google.com. Oke, sekarang kita bakal coba untuk ngedesain solusi aplikasi kita menggunakan teknologi Google. Kita tadi sudah kenalan dulu sama service-servicenya. Nanti kalau mau mendalami bisa cek yang cheat sheet tadi itu tinggal diklik aja produk apa yang pengen dibaca-baca gitu. Oke, jadi kalau kita dengar aplikasi, mungkin yang pertama dari bayangan tuh aplikasi apa nih? Aplikasi mobile, aplikasi desktop, aplikasi mobile tadi Android atau iOS gitu. Nah, tapi sebenarnya aplikasi itu juga bisa ada beberapa aplikasi juga gabung, ada backend-nya juga, ada bagian belakang layarnya. Dan yang mostly orang bilang sih itu masih bagian front end-nya gitu. Nah, untuk di backend sendiri ini biasanya dibagi menjadi 3 layer. Yang pertama tuh running code, ya terus ada data storage dan ada other services. Jadi kalau yang layer pertama itu running code itu lebih ke apa ya? Lebih ke gimana sih data kita mau dipresentasiin ke kliennya gitu. Dan juga terus use case ya, use case use case itu kayak bisnis logiknya gitu, kayak misal kita login terus ngapa-ngapain, ngambil data apa gitu, itu semua di running code ya, tempat kode kita berjalan. Terus ada data storage itu di mana data-data yang diperlukan aplikasi disimpan, bisa jadi data yang tadi, yang data apa storage, yang file-file objek tadi, ataupun database yang relasional atau non relasional itu di bagian data storage. Dan ada juga other services, jadi misal aplikasi kita itu ada pengen pakai fitur-fitur dari Google gitu, contohnya kayak dari Google Maps, kita pengen ada fitur contoh kayak di apa ya, di Gojek mungkin kayak ada lokasi driver ke lokasi rumah kita gitu. Dan juga ada banyak sih layanan yang bisa digunakan di sini. Oke, jadi di sini desainnya tuh kita bakal buat kayak gini, desain pemilihan desain milih teknologinya. Nah, jadi di sini kita bakal coba contohin. Aku mau ngebuat kita bakal buat ini deh, aplikasi untuk membagikan foto sharing app. Jadi di sini kita tetap pakai desain yang sama ya. Ada front end, ada back end. Di backend ada 3 layer tadi, running code, data storage, dan other service. Jadi yang diperlukan di aplikasi membagi foto, yang pertama jelas kita perlu tahu front end-nya dulu. Terus oke, di sini aku pilih front end-nya. Aku pengen buat pakai aplikasi web application. Jadi aku cuma perlu HTML, CSS, sama JavaScript aja sih. Dan untuk komunikasi ke backend-nya cukup bisa pakai JavaScript aja. Dan untuk aku nge-hosting kodenya, aku pakai Cloud Function aja karena Cloud Function itu mudah digunakan ya. Tadi PAS kita cuma kelola aplikasi dan datanya aja, jadi kita cuma tinggal upload kode kita dan kode kita langsung jalan gitu, bisa diakses. Dan untuk penyimpanan karena kita mau nge-share foto, kita perlu objek storage, itu kita pilih Firebase storage aja. Kenapa Firebase? Karena yang kayak aku bilang tadi kan, Firebase itu lebih mudah digunakan, tinggal klik-klik aja. Kalau lewat cloud mungkin kalian perlu konfigurasi lagi sih. Jadi aku pilih Firebase storage, dan untuk menyimpan data penggunanya, aku di sini pakai Firebase Firestore. Tapi teman-teman mungkin kalau ada yang mau pakai Firebase Authentication tadi bisa juga. Di sini aku contohin pakai Firebase Firestore aja. Nah, terus aku mau nambahin fitur pencarian gambar. Jadi gimana sih aku misal mau cari gambar kucing, terus nanti langsung muncul gambar-gambar kucing yang diambil dari Firebase Storage. Nah, jadi aku pakai Cloud Vision API. Ini fungsinya untuk Cloud Vision API itu untuk jadi dia tuh bakal ngambil semua foto yang di Firebase Storage, terus bakal dikasih tag di fotonya tuh, kayak di fotonya ada gambar pohon, gambar kucing gitu. Terus nanti bakal disimpan
disimpan di Firebase Firestore. Jadi kayak gambar kucing tuh file-file fotonya mana aja gitu. Nah, jadi kalau aku mau nyari gambar kucing, jadi tinggal ambil dari Firebase Firestore file-filenya tadi nama filenya aja sih. Karena filenya tadi bakal disimpan di Firebase Storage. Jadi setelah aku dapetin fotonya mana aja baru aku ambil dari Firebase Storage. Oke, terus suatu saat nih aku mau ternyata kita mau nge-scale lagi kode kita gitu. Jadi kan kalau pakai cloud function tadi itu dia tuh bentuknya function ya. Jadi kodenya uh, cuma jalan kalau uh, cuma jalan di satu fungsi itu aja. Jadi kita nggak bisa pakai framework yang kita inginkan gitu. Jadi lebih kita ikut uh, ya kita ikutin apa yang gimana Google fungsinya itu bisa dipakai gitulah. Nah, jadi kalau kita mau pakai framework, kita bisa pakai App Engine. App Engine sendiri ini runtime-nya banyak, bisa jadi pakai Python, Node.js, Ruby, Java. Mungkin semester 2 udah belajar PHP juga bisa ya di sini App Engine. Terus oke, jadi pakai App Engine tadi ya. Nah, ternyata App Engine standar itu masih ada kekurangan. Jadi suatu saat mungkin user kita nambah banyak gitu, kita bisa kalau usernya nambah banyak, App Engine standar itu kurang bisa ngehandle traffic yang banyak ya. Jadi kita perlu ubah App Engine kita ke fleksibel itu karena App Engine fleksibel itu lebih bisa ngehandle traffic yang lebih besar gitu. Nah, fitur lainnya juga dia nge-support komunikasi pakai WebSocket. Jadi WebSocket itu kalau kalian mau buat aplikasi real time di web browser atau bisa juga diintegrasiin ke aplikasi Android, iOS dan lain-lain juga sih. Nah, terus untuk front end-nya karena kita mungkin pengen user kita lebih banyak lagi, kita bisa buat aplikasi kita lebih mudah diakses orang gitu dari desktop, dari smartphone. Jadi kita bisa scale lagi itu aplikasi kita bisa di-download dari Play Store atau App Store di iOS dan lain-lain. Oke, jadi gimana sih cara kita bisa ngedesain kayak tadi tuh? Jadi sebenarnya harus ada 3 step yang harus teman-teman lakukan dulu. Yang pertama itu dari consideration, lalu research dan design. Consideration itu teman-teman di sini ngebuat pertimbangan dulu. Pertimbangan dari sisi usernya, sisi aplikasinya, dan juga tentu yang wajib itu dari kaliannya juga, dari para developernya. Jadi yang pertama ini contohnya apa yang aplikasi kalian perlukan, terus berapa banyak orang di tim kalian dan seberapa berpengalaman kalian, dan bahasa atau teknologi apa yang kalian nyaman gunakan. Terus budget juga, timeline. Ini banyak nih, ada consideration. Ini contoh sih. Tapi yang penting menurutku yang bagian atas ya. Apalagi yang ini, yang timeline. Oke, terus yang kedua research. Teman-teman juga harus wajib ngeriset toolsnya apa, bukan semua tool ya. Mungkin dari tools yang teman-teman pengen pakai itu. Nah, di sini bisa dicek ini Google di link ini, tapi ini sama aja kayak yang tadi sih, yang cheat sheet tadi. Nah, ini Google Cloud Developer cheat sheet. Nah, ini ada extendernya, ini tambahan khusus yang khusus beberapa layanan yang lain kayak Android. Ini ada beberapa layanan yang bisa teman-teman gunakan. Ada untuk IoT juga, untuk aplikasi untuk Chromebook dan Flutter. Terus ada untuk TensorFlow, ini ada beberapa juga nih.
library ya banyak, ada juga web. Web ini ada banyak tool-tool yang bisa teman gunakan kayak Chrome DevTool, Lighthouse, Progressive Web App, dan juga YouTube. Ini beberapa fitur yang bisa diintegrasikan ke aplikasi kalian. Oke, yang terakhir itu baru kalian setelah kalian ngelis tool-tool yang akan kalian gunakan, kalian coba desain teknologi yang ingin kalian gunakan itu bisa kayak menggunakan diagram yang tadi yang kita coba tadi. Ada dua layer front end dan back end, terus di dalam back end ada layer-layer lagi nih, 3 layer tadi. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya ini ada resource ya, untuk membantu teman-teman untuk mengeksplor tiap tiap teknologi tadi di mana ya? Oh, sini. Nih, ada di website GDC Solution Challenge, ini di bagian resource. Sini cukup banyak resource-nya, ada video, ada yang bentuk video, ada yang dari video tahun lalu juga, ada yang ini juga ada untuk desain sprint, tapi yang untuk technical lebih ke sini nih, learning content. Ada dari Android, Firebase, Flutter, Google Assistant, dan TensorFlow, dan ada data juga nih, data, dan ada web juga. Nih kalau mau belajar tentang WebRTC atau notification gerakan web. Dan kalau masih kurang bisa cek di sini, ini yang lengkapnya ya. Ya, ini yang lengkapnya nih. Ini tinggal pilih aja, misal mau produk apa, Angular. Ini ada Angular. Misal pengen yang tadi nggak deploy ke App Engine, di sini ada menggunakan Java Spring Boot. Ini ada juga Java lagi. Dan Firebase juga cukup banyak nih, Firebase nih. Nah, ada real time application. Bisa di-explore nih, ada sampai 5 halaman. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen ngeimplementasiin sesuai bahasa pemrograman yang nyaman gitu. Mungkin kayak Golang. Golang nih. Ini ada untuk cloud function-nya juga nih. Oke. Mungkin untuk itu bisa di-explore aja nih, explore learning content. Ini semua sudah disediain oleh Google untuk teman-teman buat solusi teman-teman lebih mudah gitu. Oke, mungkin that's all. Ya kalau dari aku sih untuk implement solution jangan dibuat susah ya. Gunain teknologi yang menurut teman-teman mudah aja. Dan yang paling penting itu sebenarnya ide ya, ide teman-teman yang paling ide, yang paling penting ide dan impact yang kayak kata Kak Ferza sebutin tadi. Oke, mungkin that's all. Aku balikin ke MC lagi ya. Oke deh, makasih Kak Alvin atas penyampaian materinya mengenai banyak hal tadi tentang solution challenge dan how to implement our solution easily gitu ya with Google Technologies. Jadi setelah ini kira-kira ada nggak nih yang teman-teman pengen tanyain? Boleh lewat kolom chat atau langsung on mic ya. Ditunggu.
Mungkin aku mau nanya sih ke Kak Ferza, boleh nggak? Oh, Oke, boleh, oke. boleh. Kalau tahun ini kira-kira dapat kredit lagi nggak sih? Kredit ini Google Cloud. Oke. Aku langsung jawab aja ya, MC. Boleh, boleh. Ya, Eh, ya, boleh. Langsung, Kak. Oke, jadi untuk tahun ini tetap dikasih juga untuk kreditnya, dan seingat saya kalau nggak salah juga $50 kayak tahun kemarin. Jadi tiap tim yang udah daftar pasti dapat kredit nanti. Daftar yuk teman-teman. Oke. Oh ya, aku izin share screen lagi untuk MC untuk nunjukin yang salah satu benefitnya tadi, yang kayak sertifikat sama badge untuk peserta. Ya, boleh, Kak. Silakan. Oke, aku coba share screen. Oke. Sudah masuk ya. Jadi gini, teman-teman, ini akun Google Developers ya, ini bisa teman-teman buat aja nanti di developers.google.com. Nggak usah pakai password, langsung login sign in with Google aja langsung bisa. Jadi teman-teman nanti kalau ikut Social Challenge, nanti teman-teman yang cuma nyampe tahap peserta dapat sertifikat dan juga dapat badge. Contoh badge-nya yang kemarin ini mana ya? Nah, ini. Kemarin saya dapat badge untuk jadi 2021 Social Challenge Participant kemarin. Dan itu juga teman-teman tiap belajar dari Code Lab, dari masing-masing PDW nanti dapat juga kayak badge juga gitu. Bisa bagusin profil Google Developers kalian. Kayak ini, kalian kalau belajar Android bisa dapat badge ini. Kalau kan belajar Flutter dapat badge ini. Dan masih banyak lagi. Nah, ada juga event Google ya kayak Android Study Jam juga dapat badge-nya seperti ini. Dan saya cari dulu bentar. Saya pengen kasih lihat sertifikatnya. Aku cek dulu ya. Competition. Nah, ini. Masuk ya sertifikatnya. Jadi kayak ini nantinya dapat sertifikat kalau jadi partisipan dari Social Challenge. Nantinya dapat sertifikat dari Erika Hansen langsung dari Global Program Lead-nya atau dari langsung Community Manager globalnya untuk sertifikatnya. Bukan tangan aku lagi atau tangan Kak Alvin, tapi tangan Kak Erik Hansen. Mungkin itu aja ya untuk terkait sertifikat sama badge. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Oke, makasih Kak Firza. Mungkin kita langsung lanjut ke Q&A tadi. Udah ada pertanyaan dari Kak Rido Widi. Mau tanya nih Kak, submit buat solution challenge-nya dalam bentuk aplikasi atau website atau hanya prototype aja? Mungkin boleh nih langsung dijawab sama Kak Alvin. Aku agak lupa ya. Kak Ferza mungkin boleh bantu nih. Aku soalnya tahun lalu nggak ngumpul lah. Oh iya, oke. Oke, mungkin lempar ke aku aja ya pertanyaan dari Rido Wedi. Jadi untuk aplikasi atau website yang submit itu apakah berupa aplikasi jadi atau prototype? Nah, kan nantinya tanggal 31 kan deadline untuk ngumpul video demo. Nah, untuk video demo tersebut cukup sampai prototype aja, nggak harus sampai jadi aplikasinya. Nah, nantinya kalau teman-teman dari video demo nantinya lolos ke top 50 atau masuk 50 besar, teman-teman baru nanti bersama mentor yang disediakan oleh Google membangun aplikasinya yang langsung berupa aplikasi jadi, bisa itu Android ataupun website seperti itu. Jadi kalau teman-teman baru mau join sekarang, itu masih bentuk prototype aja untuk videonya nantinya. Namun yang jelas, yang penting videonya itu tersampaikan dengan baik dan impact yang dihasilkan itu jelas gitu, tidak ambigu atau cuma canggih-canggihan aplikasi aja, benar-benar ada impact-nya. Mungkin seperti itu.
Oke, makasih Kak Firza, Kak Alvin tadi atas jawabannya. Gimana dari Rido? Oh, oke, langsung dijawab deh. Oke, noted. Terima kasih Kak katanya. Oke, makasih juga Rido udah bertanya. Terus buat selanjutnya masih ada nggak nih teman-teman yang mau tanya? Masih ditunggu ya? Mungkin untuk selingan dulu, aku juga mau nanya. Kayak terlalu important sih pertanyaannya, cuman tadi kan disebutin kalau solution challenge ini boleh dikerjainnya dalam apa bentuk tim ya, maksimal 4 orang. Nah, boleh nggak Kak kalau anggota tim itu cuma satu, jadi kerjanya solo gitu? Gimana Kak? Bisa dijawab. Oke, pertanyaan menarik dari MC. Jadi sebenarnya kan judulnya tim ya. Jadi sebenarnya untuk social challenge sendiri paling tidak teman-teman berdua, jangan benar-benar solo, minimal berdua. Soalnya karena judulnya tim ya, jangan individu, biar jadi nggak relate aja gitu. Tim satu orang. Selain itu juga kan tujuan dari social ini kita pengen bertukar pikiran gitu, ingin buat aplikasi, ingin buat solusi. Karena kalau kita sendiri itu nanti nggak ada rekan gitu tukar pikiran. Jadi seolah-olah pikiran kita itu udah paling benar gitu, nggak ada yang ngasih tanggapan gitu, nggak ada yang memperbaiki. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu seenggaknya itu berdua atau 4. Soalnya kan dari video-video yang kulihat tadi, dari 10 besarnya tadi, itu semuanya memaksimalkan kuota. Jadi mereka benar-benar berempat setiap finalis tadi. Seperti itu. Oke, makasih Kak jawabannya. Jadi biar ada justifikasi ya untuk solusi yang dipikirkan. Iya benar. Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Masih aku tunggu sebentar. Oh ya, aku pengen nambah dikit lagi terkait social challenge ini kan pertepatan dengan 2 event ya. Event Hackfest dari Google Developer Student Club Indonesia sama PKM ya, PKM ya sekarang. Nah, teman-teman kalau ada yang ikut PKM itu boleh gitu mau coba apply hasilnya gitu ke social challenge juga. Itu juga bisa di-apply. Kan syaratnya itu cuma 1 ya atau 2. Harus misalkan salah satu dari 17 SDG tadi sama pakai teknologi Google. Nah, asal itu terpenuhi, PKM kalian itu bisa kalian apply gitu. Kayak misalkan udah ada kelompok nih berempat PKM. Nah, kalian berempat tuh boleh langsung apply ide kalian itu ke social challenge, tinggal buat video gitu. Nggak usah repot kan buat satu aplikasi bisa di-apply ke 2 atau 3 lomba. Teman-teman bisa coba trik seperti itu. Oke, makasih tips and triknya nih Kak Firza. Jadi kalau teman-teman lain belum ada pertanyaan, nggak apa-apa, nggak masalah. Harapannya penjelasan dari Kak Firza dan Kak Alvin tadi udah cukup informatif dan bermanfaat buat teman-teman. Lalu juga semoga teman-teman udah menyimak dan menangkap informasi dengan baik. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi setelah selesainya sesi question and answer bersama pembicara kita tadi, berarti telah selesai pula rangkaian acara Solution Challenge Design Day pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Tak lupa juga aku selaku MC dan mewakili segenap panitia serta semua pihak yang mendukung suksesnya acara ini, memohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terakhir aku sampaikan bahwa GDSC Universitas Sriwijaya menanti partisipasi aktif teman-teman dari dalam Google Solution Challenge 2022. Saya Mutia Dewi Salsabila selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di rangkaian acara GDSC Unsri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you semuanya.